Jadi hari ini kita akan membahas tentang enzim. Jadi sebenarnya semua reaksi pada makhluk hidup, semua prosesnya meliputi pembentukan molekul, yaitu sintesis. Kemudian ada breaking down molekul, itu ada misalkan apa pemutusan molekul. Ini misalkan pemecahan digestion. Ini contoh reaksinya. Nah, semua reaksi ini pasti kita memerlukan enzim. Jadi, tidak ada yang bekerja tanpa enzim, dua reaksi tersebut. Jadi, seberapa penting enzim itu? Semua reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup memerlukan enzim untuk bekerja. Pertama, pembentukan molekul. Berarti pada pembentukan molekul, kita memerlukan enzim untuk proses sintesis dari A plus B sehingga menjadi produk yang baru. Nah, ini ada enzim yang pada proses tanda panah ini, pada proses pembentukan ini kita memerlukan enzim. Pada tipe yang kedua yaitu pemecahan molekul, kita memerlukan digestive enzim. Digestive enzim itu apa? Itu adalah enzim pencernaan. Jadi pemecahan molekul itu yaitu molekul yang besar kita dipecah oleh enzim sehingga menjadi beberapa molekul. Kalau proses pembentukan molekul itu ada dari molekul kecil menjadi molekul yang besar. Kalau masih ingat, harusnya masih ingat ya, ada yang namanya katabolisme dan anabolisme. Nah, proses katabolisme dan anabolisme itu pasti memerlukan enzim. Artinya apa? Enzim dapat mempercepat reaksi. Jadi enzim itu disebut juga dengan katalis. Jadi kita tidak dapat hidup tanpa enzim. Jadi enzim itu adalah biokatalisator. Biokatalisator salah satu jenis dari protein yang bersifat sebagai katalis. Jadi enzim itu adalah salah satu jenis protein yang bersifat sebagai katalis. Artinya, katalis itu apa? Suatu bahan yang dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dan dapat diperoleh kembali setelah proses reaksi berlangsung. Nah, ini misalkan, ini grafiknya. Ini. Jadi asal mulanya energi aktivasinya tinggi, yang warna hitam ini, grafik warna hitam, karena ada enzim, sehingga energi aktivasi, energi untuk mengaktifkan, untuk memulai suatu reaksi, itu menjadi rendah. Jadi reaksi lebih mudah berlangsung daripada tanpa enzim. Berarti Bu, apakah kalau dengan enzim masih bisa berlangsung? Bisa, tapi prosesnya lama. Sedangkan untuk proses metabolisme dalam tubuh kita memerlukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu sangat diperlukan enzim untuk mempercepat reaksi tersebut. Nah, ini ada enzim vocabulary-nya yang harus kalian pahami. Jadi pada pertemuan ini nanti ada beberapa istilah yang harus paham, jangan sampai tertukar. Yang pertama adalah enzim. Enzim ini molekul protein penolong. Maksud saya berarti penolong dalam reaksi, molekul protein yang mampu mempercepat reaksi. Substrat itu adalah molekul yang dikerjakan oleh enzim. Sedangkan produk itu senyawa yang dihasilkan dari reaksi yang dibentuk oleh enzim. Kemudian ada sisi aktif. Sisi aktif itu bagian dari enzim yang merupakan tempat substrat berikatan. Nah, untuk sisi aktif ini merupakan bagian dari enzim yang merupakan tempat substrat berikatan. Jadi inti reaksi akan berlangsung pada sisi aktif ini. Jadi ini adalah enzim, sedangkan ini sisi aktifnya. Nah, sisi aktif ini memiliki bentuk yang saling melengkapi dengan substrat. Ini khas spesifik. Jadi tidak semua substrat bisa masuk ke sisi aktif enzim. Jadi sisi aktif enzim ini sifatnya spesifik, sifatnya selektif, hanya beberapa substrat yang sesuai dengan sisi aktif ini yang bisa masuk ke enzim. Jadi itu yang akan bedakan fungsi dari enzim tersebut.
Ini contohnya. Jadi misalkan pada proses sintesis, nah yang kita sebut dengan substrat, substrat ini yang berwarna kuning dan merah. Sedangkan ini adalah enzim. Nah, substrat ini akan bereaksinya adanya direaksikan oleh enzim ini, mempercepat reaksi fungsinya enzim ini, sehingga dihasilkan suatu molekul yang baru. Ini namanya produk yang di sini. Ini produk, ini substrat, ini enzim. Nah, ini yang kedua yaitu reaksi pemecahan molekul. Di sini substratnya ada satu, substratnya. Kemudian saat diproses oleh enzim digestif, nah ini akan berubah menjadi dipecah molekulnya menjadi dua molekul. Ini yang kita sebut dengan produk. Produk itu berarti hasil reaksi. Nah, ini bagian-bagian enzim. Kita harus mengenal bagian-bagiannya enzim. Jadi karena pada dasarnya enzim itu adalah protein yang memiliki sisi aktif. Kita mengenal istilah holoenzim, apoenzim atau apoprotein, gugus prostetik, koenzim, dan kofaktor. Nah, ini ilustrasinya secara 3 dimensi. Ini ilustrasi dari enzim. Kalau ini secara 2 dimensinya, ini ada bagiannya enzim, di sini ada sisi aktif, ini adalah substrat. Substrat itu senyawa yang akan diolah. Enzim memiliki sifat yang sama dengan protein. Aktivitas katalitik enzim tergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Enzim dapat mengalami denaturasi. Jadi karena dia protein, otomatis memiliki karakteristiknya sama dengan protein, sehingga dapat mengalami denaturasi seperti protein juga. Memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan substratnya, karena tadi ada sisi aktifnya. Nih. Beberapa enzim hanya terdiri dari polipeptida dan tidak mengandung gugus kimia selain residu asam amino. Ini misalkan ribonuklease pankreas. Enzim memerlukan komponen kimia. Nah, tadi kofaktor. Kofaktor itu komponen kimia yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Ini kofaktor namanya. Molekul anorganik kalau kofaktor. Sedangkan koenzim itu adalah komponen kimia dalam bentuk molekul organik kompleks. Misalkan ini vitamin B1, B2, ini masuk koenzim. Nah, beberapa enzim memerlukan koenzim dan kofaktor secara bersama-sama. Tapi ada beberapa juga yang memerlukan salah satunya. Apoenzim itu apa? Bagian protein dalam enzim. Sedangkan holoenzim itu adalah enzim yang strukturnya sempurna dengan adanya kofaktor dan koenzim. Jadi holoenzim itu enzim yang sudah berikatan dengan kofaktor dan koenzim. Sedangkan apoenzim adalah bagian dari protein dalam enzim. Koenzim itu intinya di sini ya, koenzim itu molekul organik kompleks yang diperlukan oleh enzim. Ini koenzim. Sedangkan kofaktor itu molekul anorganik. Ini bedanya ya. Jadi kofaktor itu molekul anorganik yang diperlukan oleh enzim untuk aktivitas enzim. Sedangkan koenzim itu molekul organik yang diperlukan untuk aktivitas enzim. Nah, ini contoh-contohnya kofaktor. Kofaktor kadang-kadang hanya terikat secara lemah pada enzim. Beberapa elemen anorganik yang berperan sebagai kofaktor pada enzim. Ini contohnya. CU, Fe, K, Mg, Mn. Nah, MO, Ni, Se, sama Zn. Ini ada, misalkan CU ini diperlukan pada enzim sitokrom oksidase. Sedangkan Fe diperlukan pada enzim sitokrom oksidase, katalase, peroksidase. Cara bacanya seperti ini ya. Jadi ini kofaktor, kofaktornya, jenis kofaktornya, ini adalah jenis enzim yang memerlukan kofaktor tersebut.
Nanti silakan dibaca lebih rinci lagi. Nah, kofaktor kadang-kadang terikat kuat secara permanen, disebut gugus prostetik. Jadi, kofaktor yang terikat kuat secara permanen pada enzim, ini kita sebut dengan gugus prostetik. Jadi, jangan sampai bingung antara gugus prostetik sama kofaktor itu apa sih? Beda-beda kan, Mbak? Itu sama, cuma bedanya di jenis ikatannya. Nah, selanjutnya sifat khas enzim. Enzim punya tenaga katalitik yang tinggi, sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Enzim punya spesifitas yang tinggi, spesifik. Jadi, one enzyme, one reaction. Artinya satu enzim untuk satu reaksi. Jadi, misalkan ini contohnya, enzim amilase. Berarti kalau amilase berarti khusus untuk memecah amilum menjadi glukosa. Seperti itu. Mempercepat reaksi tanpa menghasilkan produk samping. Jadi tidak ada produk samping. Dapat bekerja pada suhu dan pH normal. Ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, pengaruh suhu dan pengaruh pH pada aktivitas enzim. Bekerja secara terkoordinir dengan baik dan punya hubungan yang sangat teratur dengan aktivitas metabolik tertentu. Tidak merubah titik keseimbangan reaksi yang dikatalisasi dan tidak habis terpakai. Nah, struktur enzim tidak akan berubah karena adanya reaksi. Karena enzim digunakan hanya sementara, digunakan kembali dengan molekul lain sebagai substrat. Jadi very little enzyme needed to help in many reaction. Jadi tadi ini sebenarnya pengertiannya hampir sama dengan one enzyme, one reaction. Jadi satu enzim hanya untuk satu reaksi. Misalkan tadi enzim amilase hanya untuk reaksi pemecahan amilum menjadi glukosa. Enzim peptidase hanya untuk memecah ikatan peptida pada protein. Ini contohnya, ilustrasinya. Jadi di sini ini awal asal mula bentuk enzim. Ini awal mulanya. Yang ini mulai ada substrat yang menempel. Nah, ini ada sisi aktifnya di sini ya. Sehingga substrat ini akan menempel pada sisi aktif enzim. Sehingga terjadi reaksi asal mulanya substrat ini molekul besar, dia dipecah di sini. Nah, terjadi pemecahan. Sehingga terbentuk dua molekul kecil. Kemudian substrat ini akan lepas sehingga enzim akan terbentuk kembali. Bentuk awal mula enzim sebelum bereaksi sama dengan bentuk akhirnya. Yang berubah adalah substratnya. Jadi bentuk enzim tidak pernah berubah kecuali enzim mengalami denaturasi. Proses denaturasi itu nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini substrat, enzim. Nah, ini sisi aktifnya. Nah, ini adalah produk di sini. Ini biokatalisator. Enzim itu kita sebut dengan biokatalisator karena enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. Ini pengertiannya energi aktivasi. Nah, kecepatan setiap reaksi kimia tergantung pada konsentrasi senyawa pada keadaan transisi. Ada dua cara untuk meningkatkan kecepatan reaksi, yaitu dengan pemanasan dan penambahan katalisator. Ini proses kurva dalam penurunan energi aktivasi. Jadi saat ada reaktan, ini reaktan, ini proses reaksi. Nah, proses reaksi ini yang warna biru, ini adalah energi aktivasi tanpa adanya enzim atau tanpa adanya katalis. Sedangkan yang warna merah, ini energi aktivasi saat ada katalis atau ada enzim.
Jadi energi aktifnya lebih tinggi yang sampai katalis. Artinya reaksi lebih mudah terbentuk pada saat posisi di kurva merah ini daripada pada posisi di kurva biru. Reaksi dapat mudah terjadi, lebih mudah terjadi. Jadi kalau kalian disuruh milih, misalkan ini, kalau kalian disuruh milih memasak dengan memerlukan LPG yang banyak, gas yang banyak atau gas yang sedikit, pasti milih gas yang sedikit kan? Nah itu sama-sama. Jadi gas untuk memasak itu kita anggap sebagai energi aktivasi. Nah itu saya analogikan seperti itu, ya. Ini sisi aktif enzim. Jadi inti dari kinerja enzim itu sebenarnya adanya di sisi aktif. Nah, bagian yang bereaksi dengan substrat memiliki ukuran lebih besar. Jadi ini contohnya, ini gambar dari enzim chymotrypsin tanpa adanya substrat. Nah, maaf, ini dengan adanya ikatan substrat pada warna merah ini. Nah, jadi ini ikatan, ini sisi aktifnya, yang ini adalah bagian enzimnya yang lainnya. Nah, pada teori katalisasi enzim ada dua teori pada proses katalisasi enzim. Yang pertama yang kita sebut dengan hipotesis Log and Key yang dikemukakan oleh Emil Fischer, yaitu sisi aktif enzim mempunyai bentuk yang sama dengan substrat. Jadi ini yang model yang A. Nah, ini sisi aktifnya. Bentuk sisi aktif enzim ini sama dengan substratnya, saling melengkapi, kompatibel. Jadi kalau ciptaannya seperti ini, nah ini kan sama. Nah, sehingga sisi aktif ini, enzim ini hanya spesifik untuk substrat ini. Jadi substrat ini bisa masuk menempel ke enzim. Nah, terjadi seperti ini. Ini kompleks substrat enzim substrat. Sehingga terjadilah reaksi. Ini yang disebut dengan hipotesis Lock and Key, kunci dan gembok, gembok dan kunci. Nah, yang kedua ada hipotesis induced fit yang dikemukakan oleh Koshland. Sisi aktif enzim lebih fleksibel mengikuti bentuk substrat. Nah, kalau seperti ini, hipotesis yang kedua ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim ini fleksibel dapat mengikuti bentuk substrat. Jadi tidak harus sesuai dengan bentuk substratnya. Tapi enzim ini nanti akan menyesuaikan bentuknya dengan substrat yang menempel. Ini adalah substratnya. Tadi bentuknya seperti ini ya, sama dengan yang contoh teori A. Tapi lihat perbedaannya di sini. Nah, ini asal mula enzimnya sebelum berikatan dengan substrat. Di sini sisi aktifnya berbeda. Tapi saat substrat ini menempel, enzim ini akan fleksibel, dia akan menyesuaikan dengan kondisi substratnya itu sehingga terbentuk kompleks substrat enzim yang sama dengan yang A, tapi prosesnya berbeda. Ini adalah dua teori hipotesis proses katalisasi enzim atau proses pengikatan substrat dan enzim. Ini harus dipelajari, harus kalian pahami, karena dasar pada reaksi sistem reaksi pada enzim itu ada di dua hipotesis ini. Yang pertama yaitu konsentrasi substrat, yang kedua susunan asam amino, yang ketiga suhu, pH, masing-masing enzim memiliki pH optimum. Kemudian ini yang kelima, ada inhibitor atau penghambat kinerja enzim. Nah, yang pertama yaitu konsentrasi substrat. Bagaimana substrat dapat mempengaruhi kinerja enzim? Nah, di sini sesuai dengan persamaan laju reaksi V1K konsentrasi S, konsentrasi E. S ini adalah substrat, E ini kita sebut dengan enzim. Nah, jika substrat konstan, maka kecepatannya V1 sama dengan K1 kali E. Gimana S adalah ini? Nah, berdasarkan persamaan di atas, kecepatan reaksi sebanding dengan kadar enzim. Tetapi apabila kesetimbangan tercapai, maka enzim tidak berpengaruh lagi. Di mana P adalah konsentrasi produk.
Nah, saat keseimbangan tercapai, maka konsentrasi enzim tidak berpengaruh lagi. Jadi yang menentukan adalah konsentrasi substrat. Jadi misalkan kecepatan reaksi sebanding dengan kadar enzim. Artinya semakin banyak enzimnya, semakin cepat kadarnya. Semakin banyak kadar enzim, maka semakin cepat kecepatan reaksinya. Namun saat keseimbangan tercapai antara produk dengan substrat, maka konsentrasi enzim ini tidak berpengaruh dengan kecepatan reaksi. Artinya kalau substratnya semakin banyak, maka kecepatan reaksinya juga menurun karena enzimnya sedikit. Gitu ya. Nah, penambahan substrat pada saat kadar substrat masih kecil akan dapat mempercepat kecepatan reaksi sampai kecepatan maksimum. Namun, penambahan substrat selanjutnya tidak akan dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Sehingga kurvanya seperti di bawah ini. Nah, ini persamaan Michaelis-Menten ini tentang kecepatan. Faktor yang kedua yaitu susunan asam pengaruh pada aktivitas enzim. Ini sangat penting karena pada dasarnya enzim adalah protein. Jadi, ini contohnya asal mulanya susunan dari asam amino ini akan menentukan bagaimana protein akan terlipat, akan terbentuk. Nah, ini kalau susunannya tepat, pelipatan protein ini juga tepat sehingga bentuk yang tepat juga. Nah, kalau susunan asam aminonya salah, contohnya asal mulanya awal mulanya seperti ini, birunya jajar 3. Nah, ternyata birunya yang satunya di sini, satunya di sini. Sehingga bagaimana pembentukan protein 3 dimensinya? Nah, beda. Ini. Jadi bentuk yang benar seperti ini, harusnya sisi aktifnya bentuknya kayak gini, ada di sini. Ternyata karena susunan asam aminonya salah, sehingga pelipatan proteinnya juga berbeda, sehingga bentuk yang berbeda, yang salah, dan tidak memiliki sisi aktif. Sehingga enzim tidak aktif karena nggak ada sisi aktifnya. Itu. Jadi ini hal yang paling mendasarnya di susunan asam amino ini paling basic sekali. Kalau susunan asam amino sudah salah, berarti enzim sudah tidak bisa lagi bekerja. Yang ketiga yaitu pengaruh suhu pada aktivitas enzim. Jadi ada suhu optimum. Suhu optimum ini yaitu suhu saat paling banyak terbentuk ikatan antara enzim dan substrat. Biasanya suhu optimal pada enzim manusia adalah berkisar 35 sampai 40. Rata-rata temperatur tubuh itu 37 derajat. Makanya biasanya kalau ada inkubasi enzim kita menggunakan temperatur tubuh manusia yaitu 37 derajat. Ini adalah temperatur optimal enzim bekerja. Nah, kalau temperatur yang lebih tinggi sehingga terjadi proses mendidih. Nah, karena temperaturnya tinggi, proteinnya terjadi denaturasi proteinnya rusak, enzim rusak. Enzim kan pada dasarnya protein. Nah, pada dasarnya enzim adalah protein. Kalau temperaturnya tinggi, dia akan rusak karena terjadi unfolding. Nah, tadi terjadi pemecahan, terjadi pembukaan struktur protein sehingga enzim kehilangan bentuknya, tidak ada sisi aktifnya. Nah, kalau temperatur rendah bagaimana? Kalau temperatur rendah, molekul bergerak lebih lambat.
sehingga terbentuk sedikit ikatan antara enzim dan substrat. Bisa bekerja, tapi prosesnya lebih lama. Karena molekulnya bergerak lebih lambat, ikatan yang terbentuknya, ikatan antara enzim dan substrat terbentuk sedikit. Ini, nah, ini kurvanya. Kalau di human enzim itu sekitar temperatur optimalnya di 37 derajat. Ini kurvanya untuk aktivitas enzim yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini di sini yang ini. Yang kelima adanya inhibitor. Inhibitor itu adalah penghalang. Penghalang terbentuknya kompleks enzim substrat sehingga reaksi tidak dapat terjadi. Jadi inhibitor ini ada dua macam. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu adalah substrat yang mempunyai struktur yang analog dengan inhibitor, adalah inhibitor yang memiliki struktur yang sama dengan substrat, maksudnya itu. Ini contohnya, competitive inhibition. Misalkan di sini ada S ini substrat, I ini adalah inhibitor. Jadi bentuk dari inhibitor dan substrat ini bentuknya sama, tapi berbeda. Kalau substrat ini misalkan di sini substratnya segi 6, ini inhibitornya dia ada segi 5 di sini. Nah, karena dia sama-sama memiliki bentuk yang sama, ini terjadi kompetisi. Siapa ini yang duluan? Substrat apa inhibitor yang akan masuk ke enzim? Kalau substrat yang masuk akan berhasil, dia akan terbentuk produk. Ini enzim. Nah, kalau inhibitor yang masuk, inhibitor kompetitif yang terikat lebih dulu oleh enzim, maka tidak akan terbentuk produk. Bagaimana cara mencegahnya? Pencegahannya dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Ini yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif berikatan dengan enzim pada sisi lain dari sisi aktif, sehingga merubah konformasi enzim, merubah bentuk enzim. Terus, ini contohnya, misalkan ini ada, nah ini asal mulanya ada enzim, enzim ini berikatan dengan substrat, ya sisi aktifnya di sini. Nah ternyata sebelum reaksi terjadi, ada inhibitor yang masuk ke kompleks enzim ini, sehingga tidak terbentuk produk. Enzimnya menjadi inaktif, tidak aktif, tidak dapat bekerja. Nah, ini yang inhibitor non-kompetitif. Jadi ada inhibitor di sini yang merubah bentuk sisi aktifnya. Kalau di sini contohnya di sini. Contohnya seperti ini. Sisi aktifnya asal mulanya gini ya, segitiga ini. Maaf yang ini. Ada lincip ini. Karena ada inhibitor molekul inhibitor yang masuk ke subenzim, sehingga sisi aktif enzim berubah. Sehingga enzim menjadi inaktif, tidak aktif. Ini klasifikasi enzim. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis enzim, klasifikasi enzim. Ada oksidoreduktase, artinya enzim yang mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi sesuai dengan namanya. Jadi ciri khasnya dari enzim, nama enzim itu biasanya belakangnya ada nama ase. Nah, ase seperti ini. Ini adalah enzim. Oksidoreduktase berarti enzim mengkatalisis reaksi reduksi dan oksidasi. Misal ini alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada enzim transferase. Berarti yang mengkatalisis reaksi pemindahan, jadi transfer itu kan pemindahan.
reaksi transfer elektron atom atau glukus fungsional. Contohnya heksokinase. Ini yang ketiga hidrolase, berarti mengatalisis reaksi hidrolisis. Kalau liase berarti mengkatalisis reaksi penambahan atau pembuangan gugus dari substrat dan menyebabkan terbentuknya ikatan rangka. Ini isomerase sama ligase. Nah, ini sistem multi-enzim. Beberapa enzim yang bekerja secara bersama-sama dalam sel. Produk enzim pertama menjadi substrat bagi enzim kedua. Produk enzim kedua menjadi substrat bagi enzim ketiga. Maksudnya apa? Jadi sistem multi-enzim ini seperti apa? Jadi asal mulanya ada substrat A. Substrat A ini akan diubah oleh enzim 1 menjadi produk, menjadi B. Nah, produk dari hasil reaksi ini akan menjadi substrat dari enzim kedua. Terus seterusnya. Itu maksudnya sistem multi-enzim. Sifat enzim allosterik yaitu jauh lebih besar dari enzim biasa. Mempunyai 2 atau lebih rantai polipeptida. Mempunyai sisi pengatur yang berikatan dengan modulator secara non-kovalen. Oke, jadi saya berikan tugas untuk kalian, tolong berikan contoh sistem multi-enzim pada tubuh manusia, pada metabolisme manusia, dan sebutkan enzim allosterik dalam contoh kalian itu apa. Jadi perincikan substratnya apa, enzimnya apa. Jadi contohnya berikan contoh sistem multi-enzim. Tolong diketik dan dikirimkan ke email saya, itu ya. Nanti saya letakkan di grup. Oke. Jadi ini adalah slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.